pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Saya doakan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, penuh syukur, berlimpah rezeki yang berkah, dan selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah bergabung. Salam kenal teman-teman. Masya Allah, senang banget di hari Rabu yang ceria ini. Kita bisa berjumpa kembali dalam agenda live. Terima kasih yang udah ngasih love pagi-pagi, udah semangat ya. Ini pagi apa siang ya teman-teman ya? Alhamdulillah kemarin baru aja cuci darah, beres cuci darah tuh maghrib, dan sekarang bisa ketemu lagi sama teman-teman dalam agenda sharing. Terima kasih yang sudah bergabung. Salam kenal ya teman-teman yang baru bergabung di live saya. Boleh kenalan ya, namanya siapa, asalnya dari mana. Mudah-mudahan bisa saling menambah silaturahim. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di live kali ini, sebelumnya perkenalkan saya Deska Pratiwi, saya adalah seorang pasien gagal ginjal yang sudah 2 tahun ini menjalani cuci darah. Dan insya Allah pada live kali ini kita akan sharing bareng Q&A seputar gagal ginjal dan cuci darah. Jadi bagi teman-teman, jika ada pertanyaan seputar gagal ginjal dan cuci darah, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya akan jawab satu persatu. Tapi disclaimer dulu ya teman-teman ya. Di sini saya mau sharing bukan sebagai seorang ahli atau tenaga medis, tapi saya mau sharing pengalaman saya sebagai seorang pasien gagal ginjal. Jadi kita sharing pengalaman aja ya. Makasih yang sudah bergabung, teman-teman yang sudah bergabung boleh tap-tap share ya. Boleh tap-tap layarnya dan jangan lupa follow akun saya @tehdiska. Insya Allah saya akan rutin sharing, bikin VT seputar gagal ginjal, kemudian glaukoma, cuci darah, juga motivasi-motivasi yang lainnya. Terima kasih yang sudah bergabung. Halo Kakak. Udah berapa lama Kak jadi pasien HD? Oke. Kakak siapa ini? Ya, saya udah 2 tahun Kak, udah mau 2 tahun saya cuci darah ya, pasien hemodialisa 2 tahun. Jadi teman-teman sebenarnya udah mau 2 tahun ya. Jadi awal sakit itu Juni ya, Juni tahun 2021 dan sekarang udah tahun 2023. Berarti saya, gagal ginjal itu udah mau 2 tahun. Sementara untuk HD ya, cuci darah, itu sekitar 1,5 tahun. Jadi teman-teman awal sakit memang dokter menyarankan untuk segera cuci darah. Hanya saja waktu itu saya nggak cuci darah teman-teman, jadi saya nggak langsung rutin cuci darah seminggu 2 kali, saya sempat 6 bulan. Bayangkan teman-teman, saya 6 bulan nggak cuci darah, padahal kata dokter ini udah gagal ginjal kronis. Jadi kalau dari awal sakit sampai saat ini udah mau 2 tahun, tapi kalau untuk rutin HD, cuci darah itu berarti sekitar 1,5 tahun. Gitu Kakak. Teteh masih pipis enggak? Kalau untuk pipis alhamdulillah masih, tapi sangat sedikit. Jadi memang pasien HD itu, karena fungsi ginjalnya sudah berkurang, jadi untuk mengeluarkan pipis juga kita dibantu sama mesin HD. Nah kalau saya sendiri memang qadarullah sudah mulai sedikit pipisnya. Jadi, kalau pasien HD yang lain bahkan ada yang sampai enggak pipis sama sekali ya, yang udah rutin cuci darah tuh sampai nggak pipis sama sekali, bahkan kalau pengen pipis tuh sampai ke bawah mimpi teman-teman, kebayang nggak? Saking pengen pipisnya gitu ya, itu sampai ke bawah mimpi pasien HD yang lainnya gitu. Kalau saya alhamdulillah walaupun, sedikit gitu ya air kencingnya. Saya juga pasien HD Teh, Masya Allah udah 2 tahun lebih. Masya Allah, salam kenal ya Teteh ya. Ini pejuangnya hemodialisa juga ya, tetap semangat Teteh, berarti senior ya, 2 tahun lebih ya. Alhamdulillah Teteh gimana kabarnya sekarang? Kondisinya bagaimana Teh? Teteh siapa ini? Maaf ya saya nggak bisa, nggak kebaca nih. Teteh siapa boleh kenalan? Namanya siapa? Kakak Bawe ya? Siapa ya? Kakak namanya siapa Kak? Kakak dari mana? Rutin HD-nya jadwalnya hari apa aja? Di rumah sakit mana? Kalau saya jadwalnya Selasa Jumat, Kak. Jadi saya kemarin banget hari Selasa itu baru, cuci darah bagian siang. Jadi pulangnya maghrib gitu. Alhamdulillah, suami sempat buka puasa di rumah bareng anak-anak gitu.
Kalau Kakak ini udah HD-nya udah 2 tahun lebih berarti ya? Oke, halo ini siapa nih? Kakak Lis ya, penyebab utamanya apa Teh? Penyebab utama dari gagal ginjal tuh banyak ya sebenarnya teman-teman ya, banyak faktor sebenarnya, tapi yang menjadi, penyebab utamanya yaitu pertama hipertensi. Termasuk yang saya alami ya, kalau dokter bilang, sakit gagal ginjal yang saya alami itu disebabkan karena hipertensi atau darah tinggi. Jadi teman-teman, sebaiknya rutin memeriksakan tekanan darah tinggi. Jangan sampai tidak terkontrol ya tensinya gitu, karena itu juga berbahaya dan, jika tidak diobati dengan baik itu bisa menyebabkan gagal ginjal, kalau hipertensi gitu ya. Makanya teman-teman harus rutin memeriksakan diri ke dokter, cek tekanan darah, dan, pemeriksaan yang lainnya agar kita bisa mengetahui bagaimana kondisi tubuh kita. Jangan sampai teman-teman mengalami hal yang sama seperti saya gitu ya. Ketahuan gagal ginjal tuh setelah kondisinya sudah menjelang stadium akhir atau udah kronis baru ketahuan gagal ginjal. Padahal kalau misalnya masih stadium-stadium awal itu kan masih insya Allah setidaknya masih bisa diobati gitu. Makanya teman-teman sebaiknya rutin memeriksakan diri, ke dokter gitu ya dari awal gitu. Nih, Kakak Bawel, lihat live Teteh sambil beresin kamar, Masya Allah. Tetap semangat ya Teh, ih luar biasa, keren banget nih walaupun, Teteh pasien HD tapi masih semangat beres-beres, luar biasa. Nggak apa-apa ya teman-teman, seneng banget saya kalau misalnya, live saya apa ya, bisa nemenin gitu ya, bisa nemenin teman-teman mungkin yang saat ini lagi beraktivitas di rumahnya, lagi beres-beres kamar nih kayak Teteh ini. Teteh siapa sih namanya? Dari mana asalnya Teh? Salam kenal ya. Kalau ada yang bilang, "Salam pejuang," apa, "jarum kupu-kupu," katanya ya. Pejuang jarum kupu-kupu ya di ruang hemodialisa. Oke, terima kasih sudah bergabung. Teman-teman di sini saya sambil Q&A, saya sambil, review produk-produk ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang butuh perlengkapan gitu ya nih, alat-alat ngonten, saya mau rekomendasiin mikrofon ya. Jadi teman-teman konten kreator atau yang mau jadi konten kreator yang butuh mikrofon, teman-teman boleh di-check out ya di keranjang kuning ini recommended banget yang saya pakai ini ya. Kakak dari Balikpapan, Kalimantan Teh, Masya Allah. Salam kenal Teteh dari Balikpapan, jauh banget ya Kalimantan. Saya Deska Pratiwi, saya dari kota Tasikmalaya, Teh. Salam kenal ya, Masya Allah. Sehat selalu, Teh. Di Kalimantan HD-nya, sama nggak Kak, pakai BPJS juga ya? Semuanya di-cover BPJS juga ya, Kak, ya? Kalau di Tasik alhamdulillah semuanya di-cover BPJS, tapi memang ada beberapa obat yang nggak di-cover kayak vitamin-vitamin gitu. Kalau Kakak di Kalimantan sama nggak, Kak, ada vitamin yang berbayarnya juga ya? Jadi Masya Allah ini teman-teman pejuang hemodialisa tuh luar biasa gitu ya. Saya ngelihat bahkan ada yang udah 2 tahun lebih, ada yang 3 tahun, bahkan yang pasien sesama, pasien cuci darah gitu yang barengan saya di hari Selasa, Jumat siang, itu ada yang udah 12 tahun Teh gitu ya. Ada yang udah 12 tahun beliau cuci darah dan itu luar biasa banget gitu ya. Saya ngelihat, ibu gitu ya, beliau udah sepuh tapi masih semangat gitu, luar biasa beliau masih semangat, untuk cuci darah. Karena memang benar ya, semangat hidup itu adalah yang sangat penting banget untuk seorang pasien hemodialisa. Karena dengan semangat hidup itu, apa ya, ibaratnya kondisi tubuh kita juga semakin meningkat gitu ya, imunitas dalam tubuh kita juga semakin meningkat kalau kita semangat. Beda halnya dengan, pasien yang mungkin kurang semangat gitu ya. Ketika cuci darah itu kelihatan banget perbedaannya gitu, bahkan, Masya Allah teman-teman yang gagal ginjal itu gitu yang saya lihat ketika datang cuci darah gitu ya, ada pasien-pasien gagal ginjal yang baru cuci darah dan mereka yang kelihatannya kurang semangat justru, eee, meninggal gitu ya. Dan ibu ini gitu yang udah 12 tahun cuci darah beliau bilang seperti ini, karena beliau pengalaman ya, beliau udah 12 tahun cuci darah, beliau melihat jadi saksi hidup sendiri bagaimana datang dan perginya pasien-pasien gagal ginjal. Beliau bilang
si A gitu ya, ibu yang kemarin meninggal katanya kelihatan dari wajahnya loyo, lesu gitu ya. Nah, makanya penting banget seorang pasien hemodialisa itu memiliki semangat hidup yang tinggi gitu ya. Jadi kakak-kakak nih dimanapun berada, kakak yang dari Balikpapan tetap semangat ya Kak ya, Masya Allah meskipun kita sekarang gagal ginjal, tapi hidup kita nggak boleh gagal ya, Kak, ya, tetap semangat. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung, salam kenal semuanya, terima kasih sudah hadir di live kali ini. Kita Q&A ya, tentang gagal ginjal dan cuci darah. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan seputar gagal ginjal, boleh tulis di kolom komentar ya. Ini saya sambil review beberapa produk yang, saya jual ya teman-teman ya, di sini. Yang pertama nih, di etalase 1 teman-teman kalau misalnya ada yang butuh mikrofon, teman-teman boleh langsung di-check out ya. Ini ada mikrofon dari TNW ini keren banget teman-teman, saya rekomendasi ini buat teman-teman yang suka ngonten, yang suka bikin VT, baik di dalam ruangan atau di luar ruangan, ini wajib banget nih punya yang namanya mikrofon ini. Ini satu wadah ini ada 2 mikrofon teman-teman. Ada 2 mikrofon, ini yang saya pakai satu dan ini satunya lagi. Cara pakainya juga praktis banget teman-teman. Di sini di sebelah kanan ini ada tombol, kalau teman-teman mau pakai tinggal dipencet aja. Nah, dia nyala kan, tuh otomatis ini udah bisa, langsung dipakai seperti ini, kayak gitu nih, seperti yang saya pakai ya. Dan ini udah ada colokan ke handphonenya gitu ya. Jadi kalau teman-teman, mau pakai itu tinggal pasangkan aja colokan handphonenya. Tapi ada beberapa handphone yang membutuhkan, adaptor ya. Jadi teman-teman kalau check out mikrofon ini bisa sekalian check out dengan adaptornya. Kalau misalnya teman-teman udah pakainya, teman-teman tinggal pencet lagi. Nah, dia otomatis mati dan di dalam wadahnya juga ini sudah otomatis ngecas, teman-teman. Jadi teman-teman kalau udah pakai tinggal masukin ke sini dan nah, nyala kan? Jadi dia otomatis, ngecas teman-teman, langsung terisi baterainya. Jadi kalau teman-teman lagi ngonten gitu ya, yang satunya lowbat, nah teman-teman bisa langsung pakai satunya lagi ini. Ini, recommended banget ya teman-teman, ini suka saya pakai kalau saya bikin VT atau saya ngonten. Jadi kalau teman-teman butuh mikrofon, teman-teman tinggal langsung di-check out di keranjang kuning ya, ini recommended banget. Jangan lupa teman-teman order dengan adaptornya juga ya, untuk beberapa handphone ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Salam kenal teman-teman. Boleh bantu tap-tap layarnya ya. Dan jangan lupa follow akun saya @tehdeska insyaallah saya rutin sharing, bikin VT seputar gagal ginjal, cuci darah, dan motivasi-motivasi yang lainnya. Saya berharap apa yang saya bagikan kepada teman-teman ini bisa bermanfaat gitu ya, dan bisa menambah motivasi untuk teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya, insya Allah nanti saya akan jawab satu persatu. Di sini saya sambil review ya teman-teman ya, saya sambil review beberapa produk yang saya jual barangkali teman-teman ada yang membutuhkan. Nah, di sini saya juga punya di etalase nomor 3 teman-teman. Saya punya, Iqra ya, huruf hijaiyah untuk balita nih. Saya punya anak balita teman-teman, ada anak balita, satu anak ya. Jadi saya punya 2 alhamdulillah, yang satu usia SD, yang satu masih balita. Nah, dia pakai buku ini teman-teman nih. Alhamdulillah meskipun usianya baru 3 tahun, tapi dia sudah bisa, mengenal gitu ya, mengenal huruf-huruf hijaiyah. Karena dia kami mengenalkan huruf hijaiyah sejak dini. Jadi saya dan suami itu punya prinsip sebelum anak-anak bisa membaca dan menulis, huruf alfabet gitu ya, mereka harus, bisa dulu mengenal huruf hijaiyah. Makanya kami mengenalkan sejak dini dan ini recommended banget ya teman-teman ya. Ini bisa banget, cocok untuk anak usia 0 bulan ke atas gitu ya. Jadi dari usia 0 tahun udah bisa dikenalkan karena ini bahannya tebal banget teman-teman, ini hardcover dan dia, bahannya tebal, kemudian yang saya suka nih ya teman-teman dari buku ini, dia ujung-ujungnya tumpul. Nih kayak gini ya. Dia ujung-ujungnya tumpul, jadi ini aman banget kalau misalnya dipakai sama anak-anak kita. Bisa dipakai bermain juga, jadi media edukasi gitu ya. Karena ujungnya tumpul, jadi tidak berbahaya kalau, dimainkan oleh anak balita kita. Nah, ini juga full color teman-teman. Oke, ada yang mau lihat nggak isinya kayak gimana? Teman-teman ada yang mau lihat nggak? Ini isi bukunya kayak gimana nih? Jadi di dalamnya itu selain ada huruf hijaiyahnya, ini juga anak-anak ada cerita-cerita hewan-hewannya,
kemudian dilengkapi juga dengan bahasa Arabnya. Ada bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Jadi pakai 3 bahasa teman-teman. Jadi sambil anak mengenal huruf hijaiyah, mereka juga sambil, bercerita gitu ya, sambil melihat cerita di dalam buku ini. Mau lihat nggak teman-teman? Oke, saya kasih lihat ya, ini recommended banget teman-teman, nih sambil mengenalkan anak huruf hijaiyah dan sambil mengenalkan anak hewan-hewan seperti ini. Jadi ada cerita hewan-hewannya juga di sini. Jadi kita sambil berinteraksi dengan anak, mengenalkan anak dengan cerita hewan-hewan yang lucu-lucu. Kemudian sambil mengenalkan huruf-huruf hijaiyah. Ini recommended banget ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang punya anak balita, ini cocok banget mengenalkan huruf hijaiyah untuk anak balita kita. Nah, ini selain itu juga, ini juga bisa ditulis dan dihapus gitu ya, jadi wipe and clean teman-teman. Sambil ditulis dan dihapus juga di sini bisa pakai spidol, bisa ditulis dan dihapus oleh anak kita. Jadi sambil mengasah motorik juga. Nih kalau misalnya teman-teman ada yang mau, langsung dicetak di keranjang kuning ya, ini buat anak-anak balita kita. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Masya Allah, senang banget bisa bertemu dengan teman-teman di pagi hari yang Masya Allah yang ceria ini ya teman-teman ya. Gimana teman-teman kabarnya? Gimana puasanya? Semoga puasanya lancar, teman-teman selalu sehat gitu ya. Dan insya Allah teman-teman pada kesempatan kali ini saya mau sharing, kita tanya jawab aja ya, sharing-sharing santai seputar gagal ginjal dan cuci darah ini, berdasarkan pengalaman pribadi ya teman-teman ya, karena saya ini sudah menjalani cuci darah kurang kurang lebih 2 tahun teman-teman. Jadi udah mau 2 tahun. Teteh puasa. Nah, Masya Allah, ini pertanyaan yang ini ya, teman-teman ya. Untuk pasien hemodialisa, sebenarnya kalau misalnya teman-teman kuat, itu diperbolehkan untuk berpuasa. Tapi ketika kita lagi HD ya, atau lagi cuci darah, itu memang ada keringanan teman-teman ya, Teteh ya. Jadi ada keringanan, untuk pasien, apalagi untuk yang sakit ya. Jadi Allah itu memberikan keringanan bagi yang sedang sakit. Jadi kalau lagi cuci darah, saya juga nanya gitu ya, apakah boleh berpuasa? Jadi kalau sedang cuci darah itu tidak apa-apa, karena kita ada yang namanya keringanan bagi orang yang sedang sakit. Karena kalau lagi HD, lagi cuci darah itu kan, kita masuk heparin, obat gitu ya, kemudian, masuk NaCl, jadi kan otomatis kalau puasa pun batal. Jadi, tidak apa-apa gitu, diberikan keringanan, gitu Teteh ya, Masya Allah. Kakak siapa nih? Kakak Andi ya? Kreatininnya awal berapa Kak, sebelum cuci darah? Wah ini Kakak berarti nanya 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang lalu awal berarti ini sebelum cuci darah atau pas awal ya? Kalau dulu banget pas awal divonis gagal ginjal, kreatinin saya nyampe di angka 9 Kak. Normalnya kreatinin kan 0,5 sampai 1. Nah sementara saya itu dulu, nyampe di angka 9, kebayang nggak jauh banget kan? Dulu tuh kreatinin 9 dan ureumnya tuh 170 gitu Kakak. Oke, saya juga lagi HD nggak puasa, Teh. Kalau di rumah, alhamdulillah puasa. Alhamdulillah, Teteh. Semoga sehat selalu ya. Iya, kalau HD kita kita ini ya, apa, sahur bareng ya, Teh. Kalau di ruang HD karena memang kondisinya seperti itu ya. Kalau boleh cerita, Teh, kemarin banget kan saya baru cuci darah tuh. Biasanya kalau lagi HD tensi saya tuh nyampe di angka 200 lebih biasanya ya. Sampai di angka 200. Jadi tensi saya tinggi karena memang saya, ada hipertensi. Tapi ada hipertensinya tuh justru setelah gagal ginjal gitu ya, setelah divonis gagal ginjal tensi saya naik nyampe di angka 200. Nah, sementara kemarin banget tuh pas lagi cuci darah saya ngedrop banget, kayak, roller coaster gitu ya. Jadi awal tuh tensi 200, pas menjelang akhir, 1 jam sebelum berakhir itu tensi nyampe di angka 109, kebayang nggak? Awalnya tinggi, kemudian ngedrop sampai di 109. Bagi saya yang biasa tensi tinggi, angka 109 tensi itu ngedrop bagi saya, sampai akhirnya ya udah di-cut gitu ya, nggak cuci darahnya nggak sampai akhir karena nggak kuat banget. Teh, takutnya ngedrop kalau puasa. Iya bener banget Teh, gitu ya. Bener banget Teh, kemarin saya sempat ngedrop padahal,
padahal lagi cuci darah nggak puasa itu, makan minum juga gitu ya biasa. Tapi ngedrop juga tetap gitu ya karena, nggak tahu kenapa sih ya Teh ya kadang padahal biasanya tensi saya tuh naik di angka 200. Kalau tensi di angka 200 biasanya aman-aman aja gitu ya paling paling enggak ada puyeng-puyeng sedikit. Tapi kalau tensinya ngedrop, kayak kemarin tuh ya hari Selasa kemarin, kalau tensinya ngedrop justru apa ya, kondisi badan tuh kayak, tiba-tiba langsung dingin gitu ya, langsung dingin, udah, pokoknya bener-bener perasaan tuh tidak nyaman banget gitu ya, perasaan tuh nggak nyaman banget sampai ngedrop. Nah, kalau udah kayak gitu, ya udah akhirnya angkat tangan dan 1 jam sebelum berakhir cuci darah tuh udah di-stop. Tadinya perawat bilang istirahat dulu aja gitu ya, darahnya dimasukin lagi, jadi cuci darahnya di-stop dulu baru dilanjut, cuman karena udah nggak kuat saat itu akhirnya ya udah di-stop gitu, nggak tahu kenapa tuh coba Teteh, punya pengalaman nggak? Teteh jadi pasien HAD karena hipertensi ya Teh? Iya Teh, kalau kata dokter saya hipertensi, tapi hipertensinya tuh justru setelah kena gagal ginjal Teh kalau saya. Jadi setelah kena gagal ginjal, tensi saya naik gitu karena kan salah satu fungsi ginjal itu adalah untuk, apa ya, untuk mengatur tekanan darah kita ya. Sementara yang fungsi ginjalnya sudah berkurang itu, jadi apa ya, tekanan darahnya tuh kadang naik, kadang turun, jadi nggak beraturan. Nah, karena memang sebelum kena gagal ginjal, apa ya, cerita aja ini ya, sebelum kena gagal ginjal, saya kan rutin cek tekanan darah itu ke bidan minimal 3 bulan sekali lah. 3 bulan sekali saya suntik KB ke bidan dan itu pasti selalu dicek tekanan darah dan itu alhamdulillah tekanan darah saya itu normal-normal aja Teh. Tapi semenjak 2 tahun yang lalu setelah, divonis gagal ginjal, tensi saya tuh berangsur naik 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 naik. Walau alam sih ya, tapi memang kata dokter, gagal ginjal yang saya alami itu disebabkan karena hipertensi gitu, Teh. Kalau Teteh nih, penyebab gagal ginjalnya karena apa kalau boleh tahu? Teteh yang dari Balikpapan ya. Ini namanya siapa sih, Teh? Saya jadi pasien HD ke apa, karena oh ISK ya, infeksi saluran kemih. Tensi saya alhamdulillah normal. Oh iya Kakak. Jadi, iya ada juga yang gagal ginjal itu karena infeksi saluran kemih. Nah termasuk ini Teteh juga karena ISK ya. Itu gimana Teh kalau infeksi saluran kemih itu apakah kencingnya berbusa atau gimana Teh kalau infeksi saluran kemih? Karena yang saya tahu, di antara penyebab gagal ginjal itu salah satunya yaitu yang tadi yang Teteh alami ya, infeksi saluran kemih, kemudian ada juga yang karena hipertensi seperti saya, tekanan darah tinggi, ada juga yang karena diabetes gitu, karena punya penyakit gula, akhirnya kenalah ginjalnya. Jadi teman-teman bagi yang punya penyakit diabetes itu lebih apa ya, saran saya lebih baik rutin gitu ya, rutin memeriksakan diri ke dokter karena, diabetes ini bisa menjadi salah satu penyebab dari penyakit gagal ginjal. Jangan sampai setelah ginjalnya rusak baru kita, mengetahui gitu bahwa kita kena gagal ginjal. Kemudian yang keempat, penyebab gagal ginjal itu karena kurang minum. Nah, jadi teman-teman hati-hati kalau misalnya, lagi beraktivitas gitu, itu harus minum ya, minimal 8 gelas per hari. Kemudian jangan minum yang bersoda, beralkohol, kemudian, minum jamu-jamuan gitu yang tidak sesuai dosisnya itu hati-hati ya. Pipi pipisnya panas teh. Oh, anyang-anyangan air pipis saya alhamdulillah nggak berbusa, tapi baunya wangi gitu. Oh, terus badan demam naik turun, susah tidur. Oh, itu gejala awalnya mungkin ya, Teh, ya? Gejala awalnya. Iya, jadi, air kencingnya tuh berbau ya, Teh, ya? Nah, iya teman-teman pokoknya kalau misal yang gagal ginjal itu memang akan terlihat banget dari air kencing, teman-teman. Jadi kemarin ada yang tanya tuh apakah BAB-nya susah. Nah, kalau BAB itu lebih ke pencernaan, tapi kalau yang ginjal itu kelihatannya dari air pipis, ada yang berbusa. Kalau yang, Kakak ini alami itu air kencingnya berbau, itu jadi harus
apa ya, harus sering dikontrol ya Teh ya, biar kita bisa mengetahui gitu. Karena gagal ginjal itu kan ada 2 ya, ada gagal ginjal kronis, ada gagal ginjal akut. Nah, kalau yang harus rutin cuci darah seminggu 2 kali itu kronis ya, sudah kronis jadi harus cuci darah gitu ya. Cuci darah itu bukan untuk menyembuhkan kalau kata dokter, tapi untuk membantu, kerja ginjal gitu. Jadi untuk menggantikan fungsi ginjal itu dengan mesin hemodialisa. Nah, kalau gagal ginjal akut itu masih stadium-stadium awal, jadi, insya Allah masih bisa diobati. Makanya teman-teman harus, mengetahui gitu ya gejala-gejalanya seperti apa. Nah, kalau yang, Tetehnya alami, jadi kayak badan tuh demam ya, Teh, ya, badan demam, susah tidur gitu ya, nggak nyaman tidur, sering kebangun malam mungkin ya, Teh, ya, sama jadi dulu juga, saya tuh kayak tidur itu nggak nyenyak, kadang kebangun gitu ya kalau malam. Nah, kemudian kalau Teteh ini kan, panas panas tiris gitu ya kalau orang Sunda bilang, demam gitu ya, naik turun panasnya. Nah, kalau saya dulu tuh sering kayak pusing gitu ya, kepala tuh pusing berat teh. Ada kayak gitu nggak? Jadi kayak sakit, migrain tapi cuma sebelah, sakit kepala sebelah, pusing berat dan itu baru bisa sembuh kalau saya tidur gitu. Nah, saya pikir itu cuma migrain biasa, ternyata itu bisa jadi salah satu gejala awal dari gagal ginjal, gitu ya. Terima kasih yang sudah bergabung, Masya Allah, salam kenal teman-teman. Teman-teman yang baru bergabung boleh bantu tap-tap layarnya dan share kalau misalnya teman-teman, merasa live saya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Di sini kita sambil review ya teman-teman ya, saya sambil jawab pertanyaan yang masuk sambil review beberapa produk yang saya jual. Nah, di sini saya juga punya ini teman-teman nih. Ini untuk teman-teman muslimah yang berhijab nih, saya punya, handsock ya, namanya handsock, manset ya. Ini manset bolak-balik nih, satu manset ada 2 warna bisa dipakai bolak-balik seperti yang saya pakai. Jadi teman-teman muslimah biasanya kalau kita pakai apa, gamis gitu ya, pakai baju lengan panjang kan kadang melorot nih. Nah, ini untuk, menjaga aurat kita itu harus ditutup gitu. Nah, salah satunya bisa teman-teman pakai manset two in one, satu manset ada 2 warna bisa dipakai bolak-balik. Teman-teman boleh dicek keranjang kuningnya ya, itu banyak banget produk yang saya sematkan. Ini produksi saya sendiri teman-teman, jadi ini produksi, kita di sini di Tasikmalaya, jadi kalau teman-teman order insya Allah bisa langsung dikirim. Oke. Tulang sakit semua. Oh iya nih Kakak ya. Kalau sakit kepala sih enggak Teh, cuman gak enak Teh, pokoknya rasanya kayak ada manis-manisnya gitu. Masya Allah tetap positif nih, bagus nih Kakak nih ya, walaupun lagi, sakit tapi tetap positif ya, masih ada manis-manisnya katanya, Masya Allah. Iya, jadi, lihat etalase 18 Teh. Oh boleh banget Teh. Jadi beda-beda ternyata ya, apa yang dialami oleh saya dan teman-teman gitu ya, penderita gagal ginjal. Jadi kalau saya tuh sering kayak sakit kepala, karena tensi mungkin ya, karena tensinya tinggi jadi, sering sakit kepala. Nah ini, etalase 18 itu Bros teh. Nah etalase 18 itu Bros nih yang saya pakai nih. Ini Bros untuk hijab ya Teh ya. Jadi yang kayak Kak pakai nih. Jadi brosnya bisa dipakai untuk, hijab, jadi bisa dipakai di bawah dagu atau bisa di pundak nih. Saya punya banyak Teh. Ini kita bikin sendiri loh, saya bikin sendiri loh Teh. Jadi ini saya bikin sendiri brosnya. Nah, ini ada penitinya gitu. Jadi ada peniti yang bisa kita pakai. Ini motifnya juga lucu-lucu banget. Ada yang pita, ini bentuknya pita kayak gini. Jadi ini brosnya, murah meriah. Kalau Kakak order banyak itu harganya lebih murah nih kayak gini brosnya. Ini etalase 18 bener nggak? Etalase 18 ya, ini bros hijab. Jadi udah ada peniti dan penitinya juga tajam ya kita ya. Kita pakai peniti yang tajam jadi nggak mudah berkarat dan tidak tumpul gitu. Ini bisa dipakai untuk, ini hijab nih. Jadi untuk di dagu, bros dagu seperti ini atau bisa juga di pundak gitu ya kalau pakai pasmina. Nah, ini cocok banget pakai bros-bros kayak gini. Ini lucu-lucu loh.
Kalau misalnya Kakak order etalase 18, nanti bisa, saya pilihkan yang lucu-lucu. Mau, boleh Kakak. Kalau mau langsung di check out aja, Kak. Ini banyak banget. Nanti saya pilihkan, motif yang lucu-lucu ya, kayak gini nih. Yang ini modelnya pita ya, model pita. Ini bahannya kelai. Ih, terima kasih yang udah order. Masya Allah, barokallah. Nah, semoga dimudahkan rezekinya ya, Kak, ya, yang udah check out, terima kasih. Ini teman-teman kalau order paket hemat bisa dapat 20 bros, ini yang lucu-lucu ya. Teman-teman bisa dapat bros, 20 pieces, nanti saya pilihkan yang lucu-lucu kayak gini ya teman-teman ya. Ada yang motif pita, kemudian ada yang, motifnya boneka, kayak gini nih, beruang-beruang. Terus ada lagi yang, love kayak gini nih, ya. Mana ada juga yang pelangi kayak gini, ini lagi viral loh. Kalau di TikTok ini lagi viral ya, apa, bros-bros kayak gini nih yang lucu-lucu nih. Jadi ini udah pakai peniti, penitinya juga insya Allah kuat banget. Nah, kalau teman-teman order, ini ada paket hemat ya, 20 pieces. Langsung di check out di keranjang kuningnya ya. Saya nggak bisa COD, iya, kita nggak pakai fitur COD ya Teteh ya. Kita nggak pakai, fitur COD, ini pengiriman langsung dari rumah saya, Teh. Pengiriman kita langsung dari kota Tasikmalaya ya. Pengiriman dari kota Tasikmalaya, jadi insya Allah aman gitu ya, insya Allah amanah gitu ya. Jadi kalau misalnya Kakak order hari ini, insya Allah langsung dikirim, Kak. Langsung dikirim ke alamat Kakak di Balikpapan. Nah, ada juga yang motifnya kayak gini nih, ada motif hewan-hewan lucu. Kita nggak pakai fitur COD Kakak, kita belum ya, belum pakai COD. Jadi kalau misalnya teman-teman mau order, itu harus transfer ya, kayak gini. Ini yang ubur-ubur. Jadi banyak banget sih sebenarnya teman-teman motif-motifnya, kalau misalnya teman-teman check out, nanti saya pilihkan yang, yang unyu-unyu, yang gemoy-gemoy kayak gini. Oh, ATM sama Alfamidi jauh dari rumah. Oh, Masya Allah dari Balikpapan ya, Teh, ya? Aduh gimana ya? Teteh boleh kalau misalnya mau gimana ya, banyak banget sih sebenarnya caranya ya. Teteh boleh, ikut transfer misalnya minta ke saudara, ikut transfer ke saudara bisa mungkin ya, Teh, ya? Atau gimana caranya ya biar Teteh bisa dapetin bros yang lucu-lucu ini, kayak gini. Ini, teman-teman kalau order, kalau check out, itu bisa dapat 20 ya teman-teman, bisa dapat, 20 bros yang lucu-lucu kayak gini. Nih, ini ada yang motif bunga-bunga. Jadi paket hemat ya teman-teman ya. Paket hemat teman-teman kalau misalnya check out bisa langsung dapat 20 bros yang lucu-lucu. Nanti saya pilihkan ya teman-teman ya, motif yang gemoy-gemoy nih kayak gini. Ini yang pelangi. Ada juga yang karakter ya. Jadi ada karakter hewan, ada, karakter bunga, ada yang pita, nih kayak gini. Ini yang pita, banyak banget motifnya. Yalah, Kio gemoy, ih bener banget ya, makanya saya suka banget. Ini langsung dikirim dari tempat saya ya. Langsung dikirim dari tempat saya, dari kota Tasikmalaya pengirimannya. Jadi kalau Kakak ada yang check out hari ini, insya Allah langsung dikirim ini di tempat kita. Bener-bener lucu-lucu ya Kak ya, gemoy-gemoy. Nih, Kakak boleh langsung di check out aja. Atau biar lebih hemat di ongkir, nih ada yang kayak gini ya. Biar lebih hemat di ongkir, Kakak bisa check out sekalian dengan produk yang lainnya. Jadi yang dikirim dari kota Tasikmalaya itu ada bros, nih kayak gini ya. Ada bros hijab, kemudian ada manset 2 in 1. Ini dikirim dari alamat kita ya, Kak ya. Ini bros di etalase 18. Kemudian ada buku juga nih, Kak. Jadi kalau Kakak mau lebih hemat di ongkir, Kakak bisa sekalian order sama buku-bukunya juga. Nah, ini buku juga dikirim dari alamat kita. Sorry Kak, ini saya sematkan ya. Nah, buku kayak gini, ini buku Dermaga Hati. Ini buku karya saya loh, Kak. Jadi saya nulis buku
cerita pengalaman hidup saya ketika saya sakit gagal ginjal. Jadi Kakak kalau punya pengalaman, tulis Kak, biar jadi kenang-kenangan gitu loh. Jadi alhamdulillah ketika saya sehat, dulu saya suka nulis Kak. Dulu saya suka nulis dan alhamdulillah meskipun sekarang saya sakit gagal ginjal, tapi Allah memberikan kemudahan kepada saya untuk tetap bisa berkarya. Nah Kakak juga, walaupun sedang sakit gitu ya, tapi harus tetap semangat berkarya. Kalau saya lebih memilih menulis buku ya, karena memang saya senang menulis Kak. Nah ini bukunya judulnya Dermaga Hati Melabuhkan Cinta Sampai ke Surga. Jadi temanya cinta ya, saya suka banget. Ini kisah hidup saya, dan suami gitu ya, gimana, sepasang, suami istri gitu ya, yang satunya sedang sakit gitu dan di sini saya tuliskan bagaimana pengalaman hidup saya ketika saya menjalani cuci darah dan kayaknya seru banget gitu loh teman-teman ya kalau misalnya kisah hidup kita itu dituliskan dalam sebuah buku kayak gini. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nulis buku boleh loh teman-teman, saya juga buka kelas nulis, kelas privat ya. Jadi kita belajar nulisnya privat, kita bisa nulis bareng gitu ya, nulis kayak gitu. Saya berkarya di dapur aja, Teh. Perang sama wajan, kompor, sama panci, dan bumbu-bumbu dapur. Keren, keren banget, Masya Allah. Kakak keren banget ya, masih bisa masak ya. Kalau saya itu, qadarullah, Kak, kalau untuk, berdiri lama di dapur itu agak susah kalau saya. Kalau Kakak ini keren banget nih berkarya di dapur, masak itu rajin banget nih Kakak nih ya. Kalau saya nggak bisa Kak, kalau saya lama di dapur berdiri tuh nggak kuat, bener-bener nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena HB saya tuh sering rendah ya. Jadi kalau misalnya masak, berdiri lama tuh nggak kuat. Jadi kalau masak di dapur tuh harus sedia apa ya, harus sambil duduk lah. Jadi masak, motong-motong itu harus sambil duduk. Kalau berdiri lama tuh kadang suka puyeng gitu. Ini Kakak keren banget gitu ya, berkaryanya di dapur. Kalau saya berkaryanya, nulis buku nih, buku Dermaga Hati. Jadi ini kisah hidup pengalaman, saya gimana sih bisa menjalani cuci darah, terutama, dengan pasangan ya. Ini saya menceritakan bagaimana suami saya mendampingi saya yang sedang sakit. Di sini saya tuliskan. Jadi ceritanya teman-teman, saya tuh penasaran banget gitu ya, saya sempat penasaran gimana sih perasaan suami saya memiliki istri yang sakit seperti saya gitu ya. Dan saya tuh sampai obrolan saya dan suami tuh saya tuliskan di sini. Jadi saya ceritakan gimana sih, obrolan saya dengan suami, saya ceritakan semuanya dalam buku Dermaga Hati Melabuhkan Cinta Sampai ke Surga. Jadi kalau teman-teman mau order, mau baca buku ini langsung di-check out ya. Heeh. Lah, saya nyuci, nyetrika, ngepel, pokoknya semua kerjaan rumah alhamdulillah saya semua teh. Ih, keren banget, Masya Allah. Keren banget Kakak, luar biasa, alhamdulillah ya. Saya doakan semoga Kakak sehat selalu ya, tetap berkarya di rumah. Semoga Allah selalu memberi kekuatan bagi kita yang diberi keistimewaan sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kakak juga sehat-sehat selalu ya. Iya bener Kakak, kita itu istimewa ya Kak ya. Kalau dulu awal sakit itu saya sempat tidak menerima Kak. Saya sempat, istilahnya menolak gitu ya. Saya sampai nanya sama Allah, "Ya Allah, kenapa gitu ya, kenapa saya harus sakit gagal ginjal?" Di saat saya lagi semangat-semangatnya membangun mimpi-mimpi gitu ya bersama keluarga, tiba-tiba Allah ngasih yang namanya ujian gagal ginjal ini. Nah, kalau Kakak bilang ini keistimewaan, bener banget, Kak. Kalau misalnya dulu saya sempat menolak, sekarang saya ganti, Kak. Saya ganti, saya sebut gagal ginjal ini sebagai sahabat saya. Jadi sekarang kita punya sahabat ya Kak ya, kita punya sahabat yang namanya gagal ginjal gitu. Justru kalau misalnya sahabat kita ini semakin ditolak, dia tuh semakin menyakiti. Itu yang saya rasakan dulu di awal sakit. Saya sering ngedrop, makan gak masuk, saya cuma bisa terbaring di atas tempat tidur Kak awal sakit gitu ya. Itu karena apa? Karena saya menolak kehadiran dia gitu, karena saya menolak kehadiran gagal ginjal ini. Justru ketika ditolak, kondisi saya tuh semakin ngedrop.
Tapi alhamdulillah perlahan saya sudah mulai belajar menerima, rasa sakit ini. Alhamdulillah ketika sudah mulai ridho dengan takdir Allah ini, perlahan kondisi saya mulai stabil dan bisa sharing lagi kayak gini dengan teman-teman. Jadi benar, apapun gitu ya yang terjadi dalam kehidupan kita, semua itu terjadi atas izinnya Allah, dan gagal ginjal ini adalah berkah dari Allah gitu ya, anugerah dari Allah. Bener nggak sih, Kak? Kita manusia pilihan Allah, diberi keistimewaan sama Allah, karena Allah menghapus dosa-dosa kita. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, di bulan Ramadan ini banyak doa ya, insya Allah, bener banget Kakak ya. Jadi apapun yang terjadi di kehidupan ini, semua terjadi atas izinnya Allah. Bahkan daun yang jatuh sekalipun itu tidak akan jatuh tanpa seizinnya Allah. Dan bener banget nih apa yang disampaikan oleh Kakak ini, bahwa ujian yang kita hadapi, rasa sakit yang kita rasakan, itu akan menghapus dosa-dosa kita gitu ya. Saya juga sering mendapatkan motivasi nih dari teman-teman, dari saudara, dari keluarga, katanya Teh Rizka beruntung banget gitu ya, Allah pilih untuk mendapatkan keistimewaan ini karena Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Benar banget ya, Kak, ya. Allah itu ingin bertemu dengan kita dalam keadaan kondisi suci, bersih. Makanya Allah kasih kita rasa sakit ini, karena Allah ingin kelak kita bertemu dengan Allah itu dalam keadaan suci, bersih. Makanya bersyukur banget gitu ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya kita harus terima gitu, harus ridho karena memang itu yang terbaik untuk kita. Karena kadang apa yang menurut kita baik itu tidak baik bagi Allah, tapi apa yang baik bagi Allah itu pasti tentu baik untuk diri kita. Bener banget ya, Kak? Ih, makasih teman-teman yang udah tap-tap layarnya. Teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Saya Deska Pratiwi. Saya adalah pasien gagal ginjal yang udah 2 tahun ini menjalani cuci darah. Nah, teman-teman kalau misalnya ada yang bertanya, boleh teman-teman tulis di kolom komentar ya. Terima kasih, boleh tap-tap share juga. Teman-teman di sini saya sambil review ya, review beberapa produk yang saya jual. Jadi alhamdulillah gitu ya, meskipun sedang sakit gagal ginjal, tapi saya berusaha untuk tetap produktif dengan sharing seperti ini. Kemudian saya juga sambil jualan gitu ya, sambil berjualan beberapa produk yang saya jual, dan saya berharap semoga apa yang saya promosikan nih pada teman-teman bisa bermanfaat ya. Nih salah satunya ini ada juga tasbih digital teman-teman, seperti yang saya pakai nih. Apalagi di bulan Ramadan ya, harus memperbanyak zikir, memperbanyak sholawat. Nah, tasbih digital ini membantu kita, sangat membantu teman-teman ya. Tasbih digital ini sangat membantu kita saat kita sedang berzikir. Jadi teman-teman bisa fokus berzikir tanpa, pusing lagi gitu udah zikir yang keberapa, karena ini tinggal, dipencet aja kayak gini nih ya teman-teman ya. Jadi memudahkan kita saat sedang berzikir. Teman-teman banyak banget ini macamnya ya, ada yang biasa ini murah banget di bawah 5.000 teman-teman sudah dapat tasbih digital. Ada yang pakai alarmnya juga, kemudian ada yang, hiasan-hiasan yang lucu-lucu juga, langsung di check out ya. Halo, Kakak siapa nih? Kalau batu ginjal itu gimana, Mbak? Kalau batu ginjal oke. Kalau batu ginjal itu beda ya, Kak. Kalau batu ginjal itu berarti ada batu gitu ya, di ginjalnya. Nah itu bisa apa ya, bisa diobati dengan banyak minum air putih juga, kemudian itu ada yang pakai laser atau dioperasi. Jadi batu ginjal sama gagal ginjal itu beda. Kalau gagal ginjal itu fungsi ginjalnya berkurang dan harus cuci darah. Kalau batu ginjal itu berarti ada batu gitu ya, dan yang menghalangi gitu ya, ada batu yang menghalangi dan itu harus dikeluarkan si batunya itu. Nah, iya bener Kak, batu ginjal itu biasanya bisa dilaser, iya bener Kak, batu ginjal itu bisa dilaser. Kalau yang gagal ginjal itu fungsi ginjalnya menurun, kalau yang, batu ginjal itu ginjalnya fungsinya masih berfungsi ginjalnya, hanya ada batu yang menghalangi gitu. Iya, semoga sakit kita ini digantikan jannah, amin, digantikan jannah sama Allah.
Semoga saat kita pulang nanti dekat dengan Rasul, amin ya robbal alamin. Masya Allah Kakak, terima kasih doa-doanya, doa-doa terbaik juga untuk Kakak ya. Iya, tapi kalau batunya tumbuh di dalam ginjalnya harus cuci darah dan nggak bisa dilaser. Oh iya, bener banget ya Kak ya. Jadi tetap harus cuci darah juga ya Kak ya? Kalau batunya tumbuh di dalam ginjal. Iya, sama kayak teman adekku ada batu di dalam ginjalnya dan nggak bisa dilaser jadi harus cuci darah. Oh, saya baru tahu Kak. Jadi batu ginjal juga itu sama ya harus cuci darah. Mungkin sebagian ada yang seperti itu ya Kak ya. Jadi batu ginjal itu bisa diobati, bisa dikeluarkan si batunya dengan laser atau ada juga yang pakai operasi. Tapi ada beberapa juga pasien yang sampai harus cuci darah gitu ya Kak ya? Nah, iya jadi, ada yang namanya batu ginjal, ada yang namanya gagal ginjal. Kalau yang saya alami saat ini adalah gagal ginjal. Jadi kalau gagal ginjal itu fungsi ginjalnya berkurang. Bahkan kalau di USG, jadi saya pernah di USG tuh awal sakit, ketika di USG kondisi ginjal saya tuh mengkerut, Kak. Jadi kayak kondisi ginjalnya mengecil, ukurannya, lebih kecil daripada ukuran ginjal pada umumnya. Itu yang gagal ginjal seperti saya. Jadi kondisi ginjalnya udah mengkerut, udah mengecil, itu dua-duanya Kak, yang kanan dan yang kiri. Kalau saya, yang kanan dan yang kiri itu kondisi ginjalnya sudah mengkerut dan akhirnya, fungsi ginjalnya jadi berkurang dan harus cuci darah kalau yang gagal ginjal. Kalau yang batu ginjal itu berarti ada batunya dan batunya itu yang harus dikeluarkan, kayak gitu, yang harus bersihkan mungkin ya. Makanya teman-teman penting banget kita harus banyak minum ya bagi yang sehat tapi ya, bagi yang sehat minum 8 gelas per hari. Kalau yang udah kena gagal ginjal justru minumnya harus dikurangi karena kan fungsi ginjalnya berkurang. Jadi dia tidak bisa mengeluarkan cairan di dalam tubuh, kayak gitu. Nah, maaf Teteh udah punya anak. Alhamdulillah sudah Teteh. Alhamdulillah saya punya dua dua anak, yang pertama usianya 8 tahun, kelas 2 SD, kalau yang satu lagi masih 3 tahun. Dan yang, Masya Allah pokoknya, anak yang kedua saya ini, dulu dia itu masih menyusui. Jadi waktu saya sakit, pertama saya sakit itu sampai disapih paksa ya, padahal dia masih menyusui gitu ya. Tapi qadarullah saya harus, cuci darah. Jadi dia udah langsung dilepas paksa gitu ya, ASI-nya langsung disapih, usianya belum 2 tahun padahal saya dulu punya prinsip pengen pengen banget menyusui anak itu, sampai usianya 2 tahun. Alhamdulillah kalau anak pertama sampai usia 2 tahun, cuman anak yang kedua itu nggak sampai 2 tahun. Jadi dia tuh disapih paksa gitu ya, saya di rumah sakit, dia, di rumah sama ayahnya. Sedih banget ya kalau inget, awal sakit dulu gitu ya. Kalau boleh tahu Teteh udah berapa putranya Teh? Kalau boleh tahu ya Teteh ya, kalau saya alhamdulillah anak-anak sekarang, sudah mulai mengerti kondisi ibunya gitu. Jadi kalau saya cuci darah, mereka dititipkan di uaknya gitu ya, di kakak saya gitu. Saya 8 bulan kemarin sempat hamil, tapi, eee, dianya lahir prematur di 6 bulan, cuman 10 menit aja di dunia, ya Allah. Dedenya lahir prematur, saya 8 bulan kemarin sempat hamil. Teteh, ini hamilnya ketika sudah HD atau sebelum HD Teh kalau boleh tahu? Kondisinya karena saya penasaran banget ya apakah pasien cuci darah tuh bisa hamil apa enggak gitu. Anak saya satu Teh, umur 11 tahun. Oh, alhamdulillah alhamdulillah sudah punya satu ya. Sudah HD, Masya Allah. Teteh gimana itu perasaannya? Berarti ketika Teteh sudah HD, sedang cuci darah itu hamil hamil, 8 bulan. Teteh gimana itu? Masya Allah bisa bisa kuat seperti itu. Saya penasaran banget apakah pasien HD bisa hamil? Ternyata bisa ya, Teh, ya, kondisinya. Cuman memang, beliau, ya dedenya meninggal ya ketika sudah lahir ya. Itu gimana Teh ketika cuci darah tapi sedang hamil, kondisi bayinya seperti apa? Saya nggak ngebayangin loh Teh. Kita aja gitu ya yang sedang cuci darah,
rasanya sakit luar biasa kalau lagi HD. Ini gimana dengan kondisi, bayi kita di dalam perut kalau kita sedang cuci darah? Iya Teh, pasien HD bisa hamil. Oh iya, berarti bisa ya? Masya Allah. Tapi kondisi dede bayinya gimana Teh kalau lagi HD? Saya pernah, ngobrol gitu ya sama pasien HD itu jadwal kalau saya kan jadwal Selasa, Jumat siang. Nah, beliau itu jadwal yang pagi. Saya ngobrol gitu ya, ternyata beliau juga punya anak, beliau pernah melahirkan gitu ya. Jadi dia mah nggak ketahuan tadi dia nggak ketahuan, sedang hamil, baru ketahuan tuh setelah usia sekitar 3 bulan baru, ketahuan sedang hamil gitu dan kondisinya ketika beliau sedang cuci darah, si bayi di dalam kandungannya tuh kayak muter gitu ya, apalagi ketika bayinya udah usia trimester ketiga. Katanya bayinya tuh sampai muter kalau lagi cuci darah tuh. Tapi alhamdulillah sekarang anaknya udah besar, lahiran normal kata beliau. Cuman nggak kebayang perjuangannya luar biasa. Harusnya hadir tiap hari, tapi saya cuma seminggu 3 kali. Oh, kenapa hadir tiap hari Kakak? Sekarang seminggu 3 kali ya? Kenapa harus seminggu harus tiap hari ya? Kalau saya taunya justru cuci darah itu seminggunya 2 kali, Kak. Seperti saya ya, saya seminggu 2 kali hari Selasa, Jumat. Tapi kenapa Kakak sampai harus tiap hari? Apa karena beda ini ya, Kak, ya, beda gejala? Kalau Kakak kan infeksi saluran kemih, kalau saya tuh karena hipertensi gitu. Kenapa bisa sampai setiap hari? Yang saya tahu yang cuci darah setiap hari itu yang pakai CAPD. Kalau CAPD yang saya tahu itu sehari itu bisa sampai 4 kali ya, cuci perut mungkin ya bukan cuci darah. Sekarang seminggu 2 kali aja Teh, waktu hamil harusnya tiap hari, ya Allah. Jadi kalau yang hamil, itu cuci darahnya setiap hari justru ya? Itu kenapa bisa seperti itu ya, Teh, ya? Tapi ngaruh nggak ya ke kandungan kita gitu ya kalau lagi, cuci darah? Tapi Masya Allah, di balik itu semua Kakak kuat banget, luar biasa. Bahkan dede bayinya bisa bertahan sampai usia 8 bulan itu luar biasa. Bener-bener karunia dari Allah ya. Perjuangannya saya aja yang cuci darah gitu ya, ibunya aja yang cuci darah luar biasa, gimana dengan adik yang di dalam perut itu ya, luar biasa. Tapi insya Allah ya semoga, kelak gitu ya dedenya menjadi tabungan kita ya di akhirat nanti. Biar dede bayinya enggak keracunan. Oh, itu kata dokter. Oh, gitu ya. Saya baru tahu loh, bener, Kak. Saya baru tahu. Biar dedenya enggak keracunan, jadi harus tiap hari cuci darahnya, kayak gitu ya. Iya juga ya, karena memang, untuk pasien gagal ginjal itu kita kan fungsi ginjalnya berkurang. Jadi salah satu fungsi ginjal itu untuk mengeluarkan racun di dalam tubuh. Nah, sementara, pasien gagal ginjal itu karena fungsi ginjalnya berkurang, jadi racun-racun di dalam tubuhnya tidak bisa dikeluarkan. Itu harus dikeluarkan lewat mesin yang namanya mesin hemodialisa. Nah, sementara Kakak yang hamil saat, cuci darah gitu ya, iya bener, racunnya itu agar tidak apa namanya, agar dede bayinya nggak keracunan itu harus cuci darah tiap hari, ya Allah nggak kebayang. Tapi sekarang udah seminggu 2 kali aja ya. Mudah-mudahan saya doakan Kakak sehat selalu dan, putranya yang sekarang usia 11 tahun ya, sehat-sehat juga, keluarga Kakak semuanya diberikan keberkahan oleh Allah, kesehatan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir live kali ini. Ada siapa aja nih? Teman-teman boleh kenalan ya yang hadir live kali ini, namanya siapa, asalnya dari mana, dan teman-teman kalau misalnya mau, boleh sambil dilihat-lihat produk yang saya jual ya. Saya punya beberapa produk nih, salah satunya adik juga saya sematkan ya, saya punya, Al-Quran hafalan. Amin, makasih ya Teh, sarangheyo. Iya, sama-sama, seneng banget deh bisa sharing-sharing. Iya bener banget Teh, sebenarnya pengen banget gitu ya saya dan suami juga pengen banget, apa ya,
bisa nggak ya punya anak lagi gitu, tapi saya mungkin belum siap gitu ya, karena nggak kebayang kondisi saya juga masih masih belum stabil gitu, HB juga alhamdulillah udah 3 bulan ini, di atas 8 dulu tuh awal-awal sakit sampai di angka 4 teman-teman, HB saya tuh sampai di angka 4 dan saya tuh harus transfusi sebulan tuh sampai 3 labu gitu. Teteh, saya izin pamit ya. Iya boleh. Makasih Teteh, nanti ketemu lagi ya. Insya Allah saya mau rutin live, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan bisa ketemu lagi saat live besok insya Allah. Terima kasih sudah hadir live. Teman-teman, di sini saya sambil review ya. Nih saya mau, merekomendasikan Al-Quran hafalan untuk teman-teman. Nih bagi yang punya anak yang lagi menghafalkan Al-Quran, nah teman-teman bisa hadiahkan Al-Quran hafalan untuk junior ini untuk anak-anak kita. Ini punya anak saya ya, jadi kemarin ulang tahun yang ke-8, bingung mau ngasih hadiah apa, akhirnya saya kasih hadiah Al-Quran, Al-Quran hafalan ini. Nah ini jadi Al-Quran kesayangannya dia teman-teman. Nah ini, recommended banget nih ya bagi teman-teman yang mau menghafalkan Al-Quran, ini adalah Al-Quran hafazan 8 blok per kata untuk junior. Jadi ini kelebihannya yang pertama, Al-Quran ini dia pakai hardcover teman-teman, jadi bahannya tebal, kemudian di halaman awalnya seperti biasa, ada Asmaul Husna dan terjemahannya. Ini sambil anak-anak kita kalau mau baca Al-Quran, kalau anak saya biasanya di sekolahnya dia baca Asmaul Husna gitu. Kemudian yang lainnya, nah Al-Quran ini dia punya 8 blok warna teman-teman kayak gini. Nah, otak kita itu kan otak kanan dan kiri ya. Nah, untuk memudahkan menghafal itu biasanya kita gunakan otak kanan kita. Sementara otak kanan kita kan strukturnya dia tuh mengenal warna gitu ya. Jadi kalau kita melihat yang berwarna seperti ini akan mudah banget kalau kita menghafalkan Al-Quran. Jadi kelebihan dari Al-Quran hafalan ini, dia ada 8 warna teman-teman. Ada 8 blok warna. Nah, seperti ini ya. Jadi cara menghafalnya itu teman-teman, bukan per ayat, tapi per blok warna ya. Ini lebih mudah malah teman-teman kalau kita menghafal, per blok warna ini lebih mudah kita menghafalnya. Jadi contohnya kayak gini nih, ini satu blok warna, misalnya warna merah ini ya. Kita baca berulang-ulang bisa sampai 5 atau 10 kali. Kalau udah hafal kita lanjut ke blok warna yang kedua, warna biru. Dibaca 5 sampai 10 kali. Kalau udah hafal lanjut blok warna yang ketiga, terus sampai blok warna yang ke-8, kayak gitu. Nah ini alhamdulillah teman-teman dengan Al-Quran hafalan ini, alhamdulillah putra saya yang usianya 8 tahun, dia, memudahkan dia untuk menghafal Al-Quran. Jadi kayak gitu. Terus kelebihan lain dari Al-Quran ini, nah Al-Quran ini ada, kode awalan ayat. Nah biasanya kalau kita menghafal kan suka lupa awalan ayatnya. Nah kalau pakai Al-Quran ini memudahkan kita dalam menghafal. Jadi ini ada awalan ayatnya teman-teman. Awalan ayatnya ini memudahkan kita dalam menghafalkan Al-Quran, kayak gitu, ya. Jadi Masya Allah bagi teman-teman apalagi di bulan Ramadan gitu ya, kita harus banyak tilawah ya, banyak tilawah Al-Quran. Nah dengan, Al-Quran hafalan ini akan membantu banget kita dalam menghafalkan Al-Quran teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menghafalkan Al-Quran, teman-teman bisa langsung check out di keranjang kuning ya, Al-Quran hafalan ini dari Hafazan. Nah, ini, membantu sekali kita saat menghafalkan Al-Quran gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau memudahkan kita dalam menghafalkan Al-Quran, teman-teman bisa langsung check out Al-Quran hafalan ini ya, recommended banget nih. Silakan teman-teman bisa langsung di-check out Al-Qur'annya. Iya, terima kasih yang sudah bergabung live kali ini. Teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan seputar gagal ginjal, cuci darah, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab satu persatu. Di sini kita sharing-sharing aja pengalaman saya sebagai pasien gagal ginjal yang sudah 2 tahun ini menjalani
cuci darah. Dan bagi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan seputar gagal ginjal dan cuci darah, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah bergabung. Dan teman-teman, edukasi seputar gagal ginjal ini penting banget ya. Sangat penting untuk kita tahu gitu ya, karena kebanyakan pasien itu yang dia masuk ke rumah sakit kondisinya sudah menjelang stadium akhir gitu ya. Jadi sudah kronis baru ketahuan. Padahal kalau misalnya masih di awal itu masih bisa apa ya, masih bisa diobati teman-teman. Tapi kalau sudah kronis itu dokter pasti akan menyarankan untuk cuci darah seminggu 2 kali. Makanya edukasi tentang gagal ginjal ini penting banget teman-teman. Dan insya Allah kalau misalnya, teman-teman gitu ya, ingin bertanya seputar gagal ginjal, bagaimana gejala-gejalanya, apa penyebabnya, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya. Insya Allah saya jawab satu persatu pertanyaan yang masuk. Semoga apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan sampai teman-teman mengalami hal yang sama seperti saya. Baru ketahuan itu setelah kondisi ginjalnya sudah rusak gitu ya. Jangan sampai seperti itu teman-teman. Karena itu penting banget kita mengetahui tentang gejala-gejala awal dari sakit gagal ginjal ini. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya. Insya Allah saya jawab satu persatu pertanyaan yang masuk. Nah, teman-teman kalau misalnya teman-teman, live saya ada di beranda teman-teman, mungkin teman-teman saat ini sedang istirahat di rumah, saya berharap semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan motivasi untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa bagi yang baru bergabung, teman-teman boleh tap-tap share dan boleh follow akun saya @tehdeska. Insya Allah saya akan rutin sharing dengan teman-teman, membuat VT seputar gagal ginjal dan cuci darah. Dan semoga sharing saya bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, teman-teman di sini saya sambil review beberapa produk yang saya jual ya. Salah satunya saya punya di sini Al-Qur'an hafalan hafazan 8 blok per kata untuk junior. Jadi bagi teman-teman apalagi di bulan Ramadan kita harus memperbanyak tilawah Al-Qur'an. Nah, salah satunya bisa dengan Al-Qur'an hafalan ini teman-teman. Nah, Al-Qur'an hafalan ini cocok banget ini untuk anak-anak, untuk junior tapi bisa juga dipakai untuk orang dewasa gitu ya. Karena Al-Quran ini dia menggunakan 8 blok warna gitu ya. 8 blok warna, kemudian terjemahnya. Nah, ini terjemahnya ada per kata, teman-teman. Terjemah per kata. Jadi kita sambil baca Al-Quran, kita bisa sambil memahami artinya gitu ya, memahami terjemahannya. Ada per kata, kemudian ada per ayat juga terjemahannya. Ini bagus banget teman-teman, apalagi bagi yang sedang menghafalkan Al-Quran ya. Apalagi di bulan Ramadan, insya Allah semoga Allah memberikan kemudahan kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Salah satunya teman-teman bisa pakai Al-Quran Hafazan 8 blok per kata untuk junior ini. Silakan boleh langsung dicek out di keranjang kuningnya teman-teman. Nah, selain itu bagi teman-teman yang mau, lihat-lihat produk lainnya, boleh dilihat di keranjang kuningnya, ada banyak. Kemudian ada juga nih kisah 25 nabi untuk balita ya, ini murah banget harganya teman-teman. Ada kisah 25 nabi lengkap banget dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, ini ada dan ini cocok banget kalau kita bacakan untuk anak-anak tersayang kita ya. Sambil ngabuburit di bulan Ramadan, sambil bercerita dengan anak-anak kita, buah hati kita tercinta, sambil dibacakan buku-buku edukatif lainnya. Nah, selain itu ada juga nih My Busy Book ya. My Busy Book, buku untuk anak-anak kita. Jadi ini bukunya bagus banget teman-teman. Buku edukasi ya, edukasi untuk anak-anak nih. Jadi ini buku Busy Book ya. Ini buku tapi bisa sambil bermain. Jadi belajar sambil bermain menggunakan Busy Book ini, My Busy Book ya. Nah, ini bukunya bahannya dia pakai cover hardcover.
Kemudian di dalamnya juga banyak banget permainan-permainan untuk mengasah motorik halus dan motorik kasar. Nah, seperti ini ada hewan-hewan di bawah laut. Ini bisa ditebalkan dan bisa dihapus juga ya. Jadi pakai spidol aja nih, sambil anak-anak kita mengasah motoriknya. Nih, ini buku edukasi anak ya. Selain itu teman-teman, ada juga untuk menempelkan hewan-hewan ya. Jadi ini bisa dilepas dan ditempelkan seperti ini teman-teman. Nah, ini juga ada perekatnya ya. Jadi pakai perekat dan bisa ditempelkan di sini. Bisa dipasang dan bisa dipasang dan dilepas ya, bisa dilepas dan ditempel. Ada kura-kura, kemudian ada ayam ini. Jadi bisa sambil mengenalkan bentuk, mengenal warna, mengenal hewan. Ini My Busy Book ya. Pokoknya kalau anak-anak main buku ini anteng banget deh. Kalau anak-anak kita main buku ini anteng banget teman-teman. Nah, ini My Busy Book ya. Jadi ini direkomendasikan banget untuk anak-anak kita. Jadi sambil belajar, sambil mengasah motoriknya juga. Jadi bisa dilepas pasang tuh, mengasah motorik anak, ada hewan-hewan lucu. Kemudian ini juga bisa ada peta ya, bisa ditulis dan bisa dihapus ya. Jadi bisa pakai spidol. Nah, ini banyak banget, ada yang menempelkan pizza. Nanti juga disediakan ya, dikasih tempelan-tempelannya. Kemudian ada ini ya, mengenal angka ya. Nanti di sini angka 1 sampai 9 dari bentuk ulat kayak gitu. Kemudian ada mengenal, rumah ya. Jadi mengenal rumah-rumah, di dalam rumah nanti ada tempelannya juga. Nah, di sini ada mengenal profesi, nanti pakai tempelannya juga ya teman-teman ya. Nah, kayak gitu. Teman-teman kalau mau, check out silahkan langsung di-check out di Keranjang Kuning ya. Ini recommended banget nih untuk teman bermain anak-anak kita di rumah. My Busy Book ini recommended banget, bahannya tebal dan bisa jadi media edukasi untuk anak-anak kita. Silakan teman-teman boleh langsung di-check out. Terima kasih yang udah hadir live kali ini. Teman-teman saya di sini, Q&A seputar gagal ginjal dan cuci darah ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan seputar gagal ginjal dan cuci darah, teman-teman boleh langsung tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya jawab satu persatu. Tapi di sini saya sambil review ya teman-teman ya. Saya sambil review beberapa produk yang saya jual. Jadi meskipun saat ini saya sedang sakit, tapi alhamdulillah saya masih produktif untuk bisa sharing dengan teman-teman. Saya masih tetap berjualan seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau sambil belanja, boleh langsung dilihat aja keranjang kuningnya ya. Ada banyak produk yang saya jual nih. Selain itu, saya juga punya ini teman-teman nih, punya ini ya, untuk mengenalkan huruf hijaya kepada balita untuk anak-anak kita. Jadi kalau misalnya teman-teman punya anak balita dan dia sedang ingin mengenalkan huruf hijaiyah gitu ya, mohon maaf, ingin mengenalkan huruf hijaiyah kepada anak-anak kita, teman-teman bisa check out buku hijayah untuk balita. Nah, ini bahannya tebal banget, teman-teman, dia pakai hardcover. Yang saya suka dari buku ini, dia ujung-ujungnya tumpul. Jadi ini aman banget kalau misalnya dimainkan oleh anak-anak kita yang masih balita. Selain itu, dia menggunakan ini ya teman-teman nih, ada ceritanya juga di dalamnya. Ada cerita hewan-hewan, kemudian si huruf-hurufnya ini bisa ditulis dan dihapus ya, ada spidolnya juga. Jadi teman-teman kalau misalnya mau langsung di-check out di Keranjang Kuning ya. Seperti ini. Ini ada hewan-hewan lucunya, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesianya juga. Jadi sambil mengenal bahasa Arab juga kepada anak-anak kita. Dan bisa sambil bercerita ya, menceritakan hewan-hewan yang ada di dalam buku-buku ini. Seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau order, silahkan langsung di-check out di Keranjang Kuning ya. Ini bagus banget untuk anak-anak kita yang baru mengenal huruf hijaiyah. Jadi sambil belajar, sambil bermain juga. Ini bahannya tebal banget ya teman-teman ya. Silakan langsung di-check out di keranjang kuningnya. Atau teman-teman yang mau nyari produk-produk lainnya, saya juga punya beberapa produk yang saya rekomendasikan untuk teman-teman.
Nih salah satunya bagi teman-teman yang suka konten, ada alat konten yang wajib teman-teman punya ya. Nih buat konten kreator, saya rekomendasikan mikrofon ini. Mikrofon yang sedang saya pakai. Teman-teman, konten kreator yang lagi nyari mikrofon, saya rekomendasikan mikrofon dari TNW ini, recommended banget ya. Ini satu tempat ini ada 2 mikrofon. Ini satu yang lagi saya pakai dan satunya lagi ini teman-teman. Nah, jadi ini praktis banget teman-teman. Ada penjepitnya juga nih, ada penjepit. Nah, ini ada penjepitnya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau pakai, bisa tempelkan di kerudung ya, di hijab seperti saya, atau di kerah baju gitu ya. Bisa ditempelkan di kerah baju seperti itu. Nah, kayak gini teman-teman. Ini praktis banget, tinggal tempel, tinggal pakai, udah otomatis bisa dipakai. Jadi ini ada tombolnya juga teman-teman, praktis, praktis banget ya. Ini di pinggir nih, di samping pinggir ini kan ada tombol. Teman-teman tinggal pencet aja tombolnya, nanti dia akan menyala otomatis. Nah, seperti ini. Ya, jadi bisa langsung dipakai seperti ini teman-teman. Jadi ini satunya ada satu wadah ini ada 2 ya, ada 2 mikrofon. Kalau udah dipakai teman-teman tinggal pencet lagi. Ya, tinggal pencet lagi dan teman-teman tinggal masukkan lagi ke dalam wadah dan wadahnya ini keren banget teman-teman. Ini otomatis kalau misal kita masukkan ke sini gitu ya. Kalau udah pakai tinggal dimasukkan. Nah, otomatis kan menyala, ini artinya dia sedang ngecas. Jadi kalau teman-teman nggak usah ribet lagi ngecas pakai kabel gitu ya, karena wadahnya ini dia bisa ngecas otomatis. Nanti kalau lowbat juga wadahnya bisa langsung dicas ya nih, ada colokan untuk ngecasnya. Dia recommended banget teman-teman yang suka ngonten, mau mau di dalam ruangan atau di luar ruangan, teman-teman bisa pakai mikrofon ini, suaranya lebih jernih, lebih jelas. Dan teman-teman jangan lupa kalau misalnya order TNW ini CO mikrofon ini boleh juga langsung CO dengan adaptornya juga ya. Jadi beberapa handphone ada yang membutuhkan adaptor gitu ya. Jadi tinggal colok aja di handphonenya, otomatis bisa langsung dipakai. Nah, teman-teman ini ya, ini alat konten yang wajib banget dipunya teman-teman ya. Ini bisa dipakai di dalam ruangan atau di luar ruangan seperti itu. Ini juga udah otomatis ada magnetnya ya. Jadi kalau udah pakai langsung masuk ya, langsung ngecas otomatis. Silahkan dicek out di keranjang kuningnya. Kayak gitu teman-teman. Ini recommended banget ya untuk konten kreator yang suka ngonten di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Ini kita pakai mikrofon ini. Jadi mikrofon seperti yang saya pakai nih teman-teman ya. Ini membantu kita saat sedang bikin konten atau lagi live seperti ini. Terima kasih Kakak yang sudah bergabung. Selamat datang di live saya. Kakak kalau misalnya ada pertanyaan seputar gagal ginjal dan cuci darah, Kakak boleh tulis di kolom komentar ya. Insya Allah nanti pertanyaannya saya jawab satu persatu. Boleh sekalian sambil kenalan ya yang hadir live kali ini dari mana aja. Salam kenal. Mudah-mudahan bisa menambah silaturahim di antara kita. Dan salam kenal juga bagi yang baru pertama kali bergabung di live saya. Saya Deska Pratiwi, saya dari kota Tasikmalaya yang saat ini qadarullah memiliki sakit gagal ginjal dan harus cuci darah seminggu 2 kali dan sudah menjalani cuci darah kurang lebih 2 tahun. Insya Allah saya di sini mau sharing pengalaman saya seputar gagal ginjal. Tapi saya sambil review beberapa produk ya teman-teman ya. Saya sambil review beberapa produk yang saya jual. Salah satunya ini yang lagi saya pakai. Ini cocok banget buat konten kreator ya, yang suka ngonten di dalam ruangan atau di luar ruangan. Teman-teman untuk membantu ngonten, teman-teman boleh bisa pakai mikrofon ini nih. Satu wadah ini ada 2 mikrofon ya. Jadi kalau teman-teman lagi live barengan 2 orang, teman-teman bisa pakai CO mikrofon ini. Atau kalau misalnya teman-teman lagi live berjam-jam, nah teman-teman tidak perlu susah untuk satunya lowbat. Nah, teman-teman bisa pakai mikrofon yang satunya lagi. Kayak gitu langsung di-check out di keranjang kuning ya. Atau teman-teman kalau misalnya mau lihat-lihat produk yang lainnya boleh dilihat di keranjang kuning ya, atau misalnya mau di-spill produk apa gitu ya, boleh di komen, misalnya mau spill produk di etalase gitu ya, di etalase nomor 4 misalnya nih, di etalase nomor 4
saya punya Manset 2 in 1 ya, saya punya Manset 2 in 1. Jadi satu Manset bisa dipakai bolak-balik seperti yang saya pakai ini nih. Nih, saya lagi pakai Manset 2 in 1, warna pink dan ungu ya, warna pink dan ungu. Ini cantik banget warnanya, saya suka banget warna ini, warna pink dan ungu. Jadi satu Manset ini ada 2 warna teman-teman, bisa dipakai bolak-balik, panjangnya kurang lebih 18 sentimeter. Saya punya banyak varian warna, jadi kalau teman-teman mau check out, silahkan pilih sesuai warna kesukaan teman-teman. Ini harganya murah meriah, cuma 10.000 aja teman-teman, sudah dapat sepasang manset dengan 2 warna berbeda kayak gini. Silakan dipilih aja atau misalnya teman-teman pengen paket usaha gitu ya, mau untuk jualan, kita juga ada paket usaha teman-teman. Paket usaha manset 2 in 1. Jadi teman-teman cukup order satu kodi mindset teman-teman sudah bisa dapat paket usahanya. Ini bisa dijual kembali ya, recommended banget. Apalagi teman-teman yang udah punya baju lebaran, ya bisa disesuaikan dengan baju atau gamis kesayangan teman-teman. Nah, ini mindset two in one. Ya, silakan teman-teman yang mau check out langsung di check out di keranjang kuningnya ya. Oke, saya juga punya beberapa produk yang lainnya teman-teman. Nih, ada juga buku-buku yang saya jual di sini. Nah, salah satunya ada buku ini teman-teman, Terapi Berpikir Positif ya. Ternyata untuk berpikir positif itu ada terapinya juga loh. Ternyata untuk berpikir positif itu ada terapi. Dan yang saya baca dari buku ini teman-teman, ternyata berpikir negatif gitu ya atau negatif thinking itu adalah candu ya. Negatif thinking itu menjadi candu ya, bahkan sampai kecanduan orang berpikir negatif. Makanya perlu kita untuk terapi berpikir positif. Ini bukunya tebal banget teman-teman. Ini bisa sambil ngabuburit ya baca buku ini agar kita bisa berpikir positif gitu ya untuk menjadikan hidup kita lebih baik lagi. Nah, silakan dicek out. Terima kasih yang sudah bergabung. Teman-teman kalau misalnya mau lihat-lihat produk yang lainnya boleh ya. Di sini saya juga punya produk-produk yang saya rekomendasikan untuk teman-teman nih. Salah satunya ada bros hijab ya. Jadi yang butuh bros, yang lagi nyari bros, saya juga punya bros hijab seperti ini teman-teman. Ini lucu-lucu banget, kyo ya motifnya. Gemoy-gemoy banget motifnya, seperti ini teman-teman. Nah, ini yang motif bunga, ada juga motif-motif lainnya seperti motif-motif boneka, ada pita, ada yang motif astronot juga seperti ini. Jadi ini bros karakter ya, bros karakter gitu. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman check out, nanti saya pilihkan motif yang lucu-lucu. Kalau ini yang boneka ya. Oh iya, yang Hello Kitty juga ada. Teman-teman kalau misalnya mau tinggal di check out ya. Ini di etalase nomor 18. Kayak gitu. Teman-teman kalau misalnya mau check out langsung di check out di keranjang kuningnya. Ini bros hijab dan ini kita pakai peniti ya, pakai peniti yang tajam gitu ya. Kayak gitu. Oke teman-teman, karena sudah pukul 11 siang, terima kasih yang sudah bergabung live kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan teman-teman kalau misalnya mau lihat produk-produk yang lainnya langsung dilihat di keranjang kuning.